Dari padi jadi beras, lalu nasi. Yuh, segar deh tubuhku. Sudah ada teman-teman. Selamat pagi semuanya. Kalian sudah olahraga belum? Adi kemana ya? Teman-teman, kita cari sama-sama yuk. Adi, di mana kamu, Adi? Di, dengar tidak? Sepertinya itu suara Ajeng. Wah, iya, Kek. Jeng, aku di sini, Jeng. Wah, kamu sedang menanam padi ya bersama kakek. Kenapa aku tidak diajak? Tadi pagi kan kamu sedang olahraga. Jadi aku pikir aku olahraga dengan bantu kakek menanam padi saja. Oh iya, benar juga. Kakek dan Adi masih lama tidak menanamnya. Teman-teman sudah menanti kita untuk belajar bersama loh. Tenang, sudah mau selesai kok. Ajeng tunggu di saung dulu ya. Baik, Kek. Hasil pertanian harus diproses terlebih dahulu sebelum sampai di rumahmu dan dihidangkan di meja makan. Hari ini kita akan belajar tentang proses yang dilalui makanan-makanan tersebut, khususnya nasi yang setiap hari kita makan bersama-sama. Kalian pasti tahu kan, nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi. Hari ini kita akan belajar tentang proses hasil pertanian menjadi sebuah makanan. Kakek, Ajeng mau tanya, nasi yang kita makan pasti sudah melewati banyak proses ya, Kek? Benar, Ajeng. Ada sekitar 8 tahap dalam pengolahan padi sampai menjadi nasi. Tahap pertama, pasti Adi sudah tahu. Aku tahu, Kek. Membajak sawah kan? Baru saja aku tanya-tanya kakek dan mencatatnya untuk keperluan proyek akhir minggu. Teman-teman, kita sambil perhatikan gambar ini ya. Tadi kan aku sudah kasih tahu tahap pertama, yaitu membajak sawah. Nah, membajak sawah bisa menggunakan kerbau atau traktor. Kalau lahannya sudah selesai dibajak, baru dimulai penanaman padi. Tapi kalau tidak salah, sawah baru bisa ditanami di hari ke-21 setelah dibajak. Betul tidak? Benar, Jeng. Dan hari yang dibutuhkan untuk menanam biasanya selama 7 sampai 8 hari. Jadi hari ke-21 sampai dengan hari ke-30. Lalu selama hari ke-30 sampai dengan hari ke-100, kita harus selalu pastikan sawah bebas dari hama dan dialiri air dengan baik. Tidak boleh sampai kering ya, Kek? Benar, jika kita sudah pastikan itu semua, maka di hari ke-100 akan terlihat padi yang mulai berbiji. Habis itu, dengan seizin Tuhan dan bantuan dari alam, maka di hari ke-120 padi akan siap dipanen. Hebat, Adi, benar sekali. Setelah dipanen, padi diambil dari sawah. Biasanya membutuhkan waktu sekitar 2 hari untuk mengambil semua padi dari sawah, tergantung besar lahannya. Nah, kemudian kita kembali lihat gambar ini ya, Jeng. Kira-kira apa yang petani lakukan di gambar ini? Ini kelihatannya para petani sedang menjemur dan menggiling padi ya, Kek? Benar, padi dijemur dan digiling sehingga menjadi biji-biji yang siap menjadi beras. Jadi, biji padi itu pun diproses lagi menjadi beras yang biasa kita temukan di pasar-pasar itu ya? Iya, Jeng. Beras-beras itu akan dikemas ke dalam karung-karung yang kemudian kita beli. Terus di rumah, beras tersebut ditanak dan jadilah sepiring nasi. Begitulah kira-kira proses yang dialami si padi sampai menjadi nasi. Padi dapat menjadi beras itu melewati waktu yang lama loh, sekitar 132 hari. 132 hari berarti sekitar 4 bulan lebih. Benar, 4 bulan 12 hari.
Lama juga ya teman-teman. Kerja keras Pak Tani seperti kakek ini luar biasa sekali berarti. Dan kita tidak boleh menyia-nyiakan nasi ya teman-teman. Wah, Ajeng dan Adi sudah kembali dari sawah nih. Iya Bu, aku senang sekali diceritakan oleh Adi dan kakek tentang pertanian padi. Dari mulai dibajak sampai menjadi beras. Kalau begitu, kita lanjut ke baca cerita yuk. Ayo. Ini dia bukunya. Teman-teman juga simak cerita ini ya. Asal nasi dan sayurku. Amatilah makanan di meja makanmu. Pasti hampir setiap hari ada nasi dan sayuran yang terhidang di situ. Tahukah kamu dari mana nasi dan sayur berasal? Kamu sudah tahu ada beberapa jenis petani di Indonesia. Di antaranya petani padi dan petani sayuran. Merekalah yang membuat nasi dan sayur itu bisa ada di meja makanmu. Seperti apa prosesnya? Pertama, petani melakukan pembibitan. Kedua, bibit padi ditanam. Kita biasa menyebutnya nandur. Ketiga, padi yang sudah menguning kemudian dipanen. Keempat, padi hasil panen digiling agar menjadi beras dan siap dijual. Kelima, beras ditanak sehingga menjadi nasi yang kamu makan setiap hari. Begitu juga halnya dengan sayuran. Sayuran berasal dari petani sayuran yang sebagian besar ada di dataran tinggi. Petani sayur juga melakukan pembibitan, penanaman sayuran, dan panen. Hasil panen sayuran dijual ke pengepul sayuran atau ke pasar. Dari pasar, barulah sayuran sampai ke rumah-rumah. Nah, seperti itulah prosesnya hingga sayuran dapat kamu konsumsi. Bagaimana Ajeng dan Adi? Apa sih yang dibahas pada cerita tadi? Sesuai judulnya Bu, asal nasi dan sayurku. Cerita ini membahas tentang bagaimana proses nasi dan sayur bisa sampai di meja makan rumah kita. Benar Ajeng. Terus tadi juga diceritakan tentang apa yang dilakukan petani sayur jika sayur sudah dipanen. Iya Bude. Jadi petani sayur akan menjual hasil sayurannya ke pengepul sayuran atau langsung membawa panen sayurannya ke pasar. Itu berarti seperti Bibi Ayu, petani sayuran yang pada hari Selasa kemarin menemani kita belajar tentang petani sayur. Baguslah kalau begitu. Nah, setelah ini kita retakan berasnya. Karena ibu akan memasak menggunakan penanak nasi otomatis, maka kita tinggal memasukkan air matang sesuai batas yang ada. Habis itu, tinggal colokkan listrik ini dan tekan. Wah, langsung menyala lampunya ya Bude. Itu artinya nasinya sedang ditanak. Benar, nasi sedang ditanak secara otomatis. Lalu, kita tunggu saja sampai matang. Mudah kan? Wah, iya, mudah ya Bu. Sekarang setiap melihat nasi, aku jadi teringat sama para petani padi deh. Dan juga beras, karena nasi berasal dari beras dan padi.